Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya mau bahas di chapter 13, pertemuan ke-13 itu judulnya perancangan keluaran. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perancangan layar. Nah, perancangan layar itu sebenarnya adalah dibagi dua, perancangan keluaran sama perancangan masukan. Jadi input sama outputnya itu dirancang dulu, baru kita bikin di perancangan layarnya. Nah, perancangan keluaran itu apa sebenarnya? Nah, rancangan keluaran yaitu perancangan yang dibuat untuk menghasilkan informasi yang akan diberikan kepada user sebagai hasil pengolahan aplikasi sistem informasi. Jadi rancangan keluaran ini kita merancang supaya nanti user yang memakai aplikasi kita itu dapat mendapatkan informasi yang sesuai dengan data yang telah diproses gitu. Nah, keluaran yang dihasilkan itu bisa berupa apa aja, bisa output yang tercetak, bisa melalui tampilan layar saja, bahkan bisa juga berupa audio. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya ya tadi, memberikan informasi kepada user. Informasinya berupa apa? Ya tadi, data-data yang sudah dimasukkan itu diolah. Nah, output itu nanti akan diterima oleh user. Nah, berupa informasi dari data yang sudah diolah tersebut. Nah, output ini harus sesuai dengan kebutuhan user. Ya tadi, misalnya output itu sebenarnya kayak apa sih? Misalnya berupa laporan, berupa tagihan gitu, misalnya kayak invoice kayak gitu. Itu tuh adalah salah satu contoh output. Nah, output juga harus disampaikan memadai untuk kebutuhan user, tidak berlebihan. Maksudnya tidak berlebihan, jadi informasi-informasi yang tidak dibutuhkan user lebih baik tidak ditampilkan gitu. Terus harus menjamin kalau output itu sesuai kebutuhan. Yang maksudnya sesuai kebutuhan tadi harus lengkap tapi tidak berlebihan. Jadi hanya yang penting-pentingnya yang sesuai dengan kebutuhan user gitu. Terus yang terakhir adalah memilih device. Memilih device-nya harus sesuai juga dengan kebutuhan user, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan sesuai dengan jalannya proses bisnis. Lalu di sini ada 3 klasifikasi output. Output itu ada eksternal. Eksternal yaitu semua yang digunakan oleh pihak luar sistem. Contoh, misalnya tagihan pelanggan, laporan supplier, terus misalnya kayak struk belanja, itu juga termasuk output eksternal. Terus kalau internal itu dibagi menjadi 2, ada historical report, ada exception report. Historical itu semacam laporan periodik. Laporan periodik misalnya kayak laporan penjualan dalam bulan Juni, laporan laba rugi di bulan Juni gitu. Itu namanya historical report. Jadi dia laporannya itu tergantung periode tertentu untuk suatu kelompok atau unit kerja tertentu. Nah, kalau exception report itu adalah laporan perkecualian. Maksudnya apa? Perkecualian itu misal manajer pembelian mungkin memerlukan laporan pengiriman barang dari supplier yang sudah terlambat 1 minggu. Jadi laporan ini akan dibuat ketika ada suatu kondisi tertentu, yaitu tadi telat pengirimannya dalam waktu 1 minggu. Itu termasuk exception report. Jadi laporan perkecualian yang dibuat hanya dalam kondisi-kondisi tertentu.
Lalu yang ketiga itu adalah turnaround document atau dokumen yang berputar gitu. Maksudnya jadi misalnya ini dokumen yang dikembalikan dari misalnya dari bank, diisi oleh nasabah, terus dikembalikan ke bank, setelah diverifikasi oleh bank, nanti nasabah tetap dapat lagi gitu. Itu namanya turnaround document. Atau bisa jadi dokumen yang menjadi sumber untuk pihak lain, tapi akan dikembalikan kepada si sumber gitu. Terus pemilihan media output. Pemilihan media output itu dari printernya itu ada jenis impact, ada non impact. Contohnya impact itu misalnya kayak untuk membuat invoice, buat stroke. Nah, non impact itu untuk laporan dia contohnya kayak inkjet, laserjet, thermal printer. Terus screen monitornya ada yang monokrom, ada yang CRT, ada juga LCD. Terus audio itu berupa suara. Satu lagi ada microform itu adalah microfilm atau microfiche ya, gitu deh pokoknya. Contohnya misalnya kayak e-katalog gitu. Jadi microform itu mendukung gambar, video juga termasuk microform. Nah, ini adalah contoh rancangan keluaran. Di sini ada laporan peminjaman. Nah, laporan peminjaman ini dibagi menjadi 3. Nanti layar itu dibagi menjadi 3 area. Contohnya nanti ada logo, ada intinya dari laporan peminjaman yang berupa tabel-tabel gitu. Terus di bawahnya biasanya ada keterangan tanggal dan siapa yang membuat atau siapa yang menyetujui kayak gitu. Terus nanti kalau membuat rancangan keluaran itu digunakan widget yang sesuai. Terus usahakan tampilan itu muat dalam satu layar ke samping, tapi kalau nggak muat ya ke bawah gitu. Terus gunakan efek khusus, misalnya data-data yang penting diberi garis miring atau cetak tebal, atau untuk menampilkan stok yang kurang atau stok minimum itu bisa diberikan highlight atau cetak tebal atau miring ya kayak tadi. Gunanya untuk apa? Supaya user bisa langsung mendapatkan informasi dengan sekali melihat output tadi. Nah, terus bila jumlah entry tampilan terlalu banyak, sebaiknya gunakan multiscreen. Jadi jangan ditumpuk di satu layar semua, tapi gunakan multiscreen. Berarti misalnya dari screen, misalnya diklik dari screen utama masuk ke screen berikutnya kayak gitu. Dengan mouse clicking, terus bisa juga pakai pop up kayak gitu ya. Terus dialog widget nih. Nah, ini sebenarnya udah dibahas di rancangan layar. Jadi kayak nih ketika bikin widget itu gunakan juga kata-kata yang singkat, sederhana, namun jelas gitu. Jadi gunakan misalnya kayak save change to project, berarti apakah Anda ingin menyimpan gitu. Terus gunakan tombol-tombol juga, button-button, supaya memudahkan untuk user mengeksekusi dari widget yang ditampilkan tadi. Itu ada dialog widget, ada text widget. Text widget itu digunakan untuk menyunting teks. Jadi misalnya kayak sending email atau juga post news gitu. Terus atau juga posting updatean terbaru itu menggunakan text widget. Terus ini nanti tugasnya buatlah rancangan output untuk laporan penjualan pada minimarket Alfamart. Thank you. Do you have any question?